Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa durki syaqqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin jemaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekian banyak nikmat yang kita tidak mungkin hitung kenikmatan itu satu persatu. Selain kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai abdan syakura, hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam semua situasi, dalam semua keadaan, baik lapang maupun sempit, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Dalam semua keadaan kita berharap bahwa Allah menjaga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di kitab Fiqhul Usrah Muslimah karya Syekh Hasan Ayyub, dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke akdun nikah, ke dalam masalah akad nikah, dan setelah sebelumnya terakhir kita bicara tentang bagaimana hukum yang terkait dengan menikahkan janda, kemudian juga menikahkan anak gadis, yang pada prinsipnya ketika menikahkan anak gadis maka kita harus bertanya kepada anak gadis itu, meminta izinnya untuk menikahkan dia. Ya, jadi kalau dia tidak berkehendak atau tidak menginginkan pernikahan itu, sebaiknya anak gadis tersebut tidak dinikahkan oleh walinya atau orang tuanya. Termasuk juga anak yatim. Kalau anak yatim bahkan diminta agar kita tidak menikahkan dia kecuali dengan izinnya, ya, kecuali dengan izinnya. Sementara janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya. Jadi kalau janda itu dia berhak menyampaikan kepada walinya, bahkan tolong nikahkan saya dengan si fulan, begitu, bisa seperti itu. Nah, nanti jangan kaget juga kalau di dalam perbedaan tentang nikah ini, termasuk dalam mazhab Hanafi, wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi Imam Hanafi itu berpendapat bahwa wanita itu memiliki kebebasan sebagaimana juga dalam akad-akad yang lain. Kalau dia bisa melakukan akad jual beli sendiri, kenapa ketika menikah dia tidak bisa sendiri? Jadi menisbatkannya ke situ. Ya, jadi tidak usah kaget kalau ada yang kemudian memakai itu, walaupun tidak umum, tidak lazim. Ya. Dan pernah ada kejadian di negeri ini, seorang tokoh yang melakukan hal demikian, dan itu jadi heboh di seluruh negeri ini, jadi heboh karena memang tidak lazim dan memang jarang sekali terdengar. Jadi,
akad nikah ini memang secara waktu mungkin sebentar sekali. Kita cuma butuh nggak sampai 5 menit kali ya untuk akad nikah itu. Nggak sampai 5 menit. Tapi itu pertanggungjawabannya panjang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Jadi memang kalau prosesnya cuma berjabat tangan dengan walinya, kemudian terjadilah akad nikah, ya, ijab dan kabul, ya. Nanti juga ada pembahasan kita tentang ijab dan kabul itu sendiri, dan selesai. Dia mungkin tidak habis waktu 5 menit ya, kecuali dia gagap dan gugup gitu berulang-ulang. Saya sudah pernah cerita, saya pernah murid ngaji saya ketika saya antar untuk pernikahannya itu, dan saya khutbah nikah waktu itu sampai diulang berapa kali gitu ya. Problemnya karena memang ucapan ijab kabul ini pakai bahasa Sunda. Dan dia grogi, nggak pakai bahasa Sunda aja udah grogi gitu ya. Ini pakai bahasa Sunda lagi ya, dan dia nggak biasa pakai bahasa Sunda. Sampai ketika kali yang ketiga itu juga masih diulang, terus ketika ditanya sah, saya langsung teriak sendiri gitu, sah gitu, akhir sah semua gitu ya. Padahal kan cukup kalau di bahasa Arab itu ya qabil tu saya selesai gitu. Ketika misalnya kalau saya nikahkan putri kandung saya dengan Anda gitu ya, dan mas kawin tersebut tunai gitu ya, saya terima nikahnya sudah selesai sebenarnya ya. Tapi itu ya tadi, masing-masing tempat itu punya kebiasaan yang berbeda ya. Ada yang setarikan napas gitu kan, kalau nggak setarik napas itu nggak afdol gitu. Ya, di zaman COVID gini ada yang susah tarik napas. Nah, baik. Jadi akad nikah ya, ucapan yang mungkin sederhana itu, pembahasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang mitsaqan ghalidha. Jadi bahwa nikah itu ya, akad nikah itu disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung ya. Dalam surah An-Nisa ayat 21 tentang pernikahan itu Allah persamakan dengan di tempat yang lain. Mitsaqan ghalidha itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 7 ya, itu Allah samakan dengan perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul ulul azmi. Jadi ketika Allah mengangkat perjanjian dengan Nabi Nuh, Ibrahim ya, Musa, Isa ya alaihimussalam ya, mereka semua itu ikatan perjanjiannya disebut mitsaqan ghalidha. Jadi memang perjanjian yang agung. Jadi akad nikah dua orang anak manusia itu disamakan dengan perjanjian antara Allah dengan para rasul ya, ulul azmi, para nabi ulul azmi. Nah, begitu pula disamakan juga dengan kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 154, itu disamakan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada Bani Israel. Bani Israel itu saking seringnya mereka melanggar perjanjian, akhirnya Allah ambil janji mereka itu dengan cara Bukit Tursina itu diletakkan di kepala mereka. Jadi Bukit Tursina itu diangkat, kemudian mereka berjanji ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat itu sampai seperti itu ya. Saking susahnya mereka dipegang janjinya. Jadi kalau mereka nggak pegang janji, jatuhin tuh
ya, Bukit Tersina di atas mereka. Jadi sampai seperti itu. Jadi begitu agung dan mulianya akad nikah itu, sehingga buat kita, ya, kaum muslimin hari ini ketika mendengarkan akad nikah itu, maka dia bukan perkara yang sederhana. Ucapannya memang cuma hanya mungkin sekitar 5 menit selesai, ya, atau tidak sampai, tapi dia tidak sederhana karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu agung luar biasa, ya, dan kejadian itu dalam beberapa riwayat disebutkan menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya, arasy Allah itu bergetar kalau kemudian ada akad nikah. Ya, jadi yang kedua misalnya terjadi pembunuhan, ya, tertumpahnya darah seorang muslim, ya, tanpa sebab yang hak, ya, itu bergetar arasy Allah. Jadi nggak sederhana. Darah seorang muslim itu, ya, matinya seorang muslim itu perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai menyebabkan arasy Allah itu bergetar, ya, jadi tidak sederhana menghilangkan satu jiwa manusia, itu tidak sederhana apapun alasannya, ya. Jadi menghilangkan jiwa seorang muslim itu tidak sederhana apapun alasannya, ya. Jadi karena ini saya dapati pada hari ini ada orang-orang yang seolah-olah membenarkan itu dengan secara sederhana, ya, sederhana sekali. Ya, kalau kita lihat kejadian belakangan ini kan sederhana sekali, seolah-olah membunuh 6 jiwa itu sederhana itu, dan sebabnya juga nggak jelas, ya, sebabnya nggak jelas, ya, tidak ada kemudian hal-hal yang jelas tentang si fulan apa sebabnya, tidak ada, ya. Padahal dalam Islam itu menjunjung tinggi sekali, ya, hak-hak seorang muslim. Jadi tidak jelas apa sebenarnya yang dilakukan, kenapa kemudian harus dibunuh, pun tidak ada. Kalau perang tidak sedang dalam berperang, gitu ya. Jadi tidak jelas. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang ketika Rasulullah mengatakan dalam satu hadis riwayat Muslim, diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim, wal bikru tusta'maru wa idnuha summatuha, ya, bahwa perempuan, ya, di sini al bikr artinya dia masih gadis, seorang wanita yang gadis itu, ya, dimintai izinnya, ya, sedangkan izinnya adalah diamnya dia. Jadi izinnya itulah diam. Jadi kalau wanita itu malu sekali kemudian tidak mengucapkan apapun, gitu ya, ya, karena kecenderungan wanita itu biasanya kalau nolak dia ngomong, ya, wanita itu kalau nolak dia ngomong, tapi kalau dia iya dan suatu itu membuat dia malu, biasanya dia diam. Walaupun wanita seperti ini jarang didapati hari ini, ya. Wanita hari ini mau ya dia mau ya ngomong, malu ya apa, nggak mau juga ngomong. Nah, kemudian menikahkan wanita yatim harus dalam usia baligh dan mendapat izinnya, ya. Jadi ini terkait dengan kemarin bahasan kita. Bahasan kita sekarang adalah di dalam akad nikah ini harus ada wali, ya. Jadi bagian dari syarat sahnya sebuah pernikahan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la nikaha illa biwali, ya, wasultanu waliyu man la waliyalahu, ya. Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa, ya, atau pemerintah adalah wali bagi siapa saja wanita yang tidak memiliki wali, ya. Jadi Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali. Jadi nggak ada nikah kalau nggak ada wali, ya. Jadi sehingga ini harus jadi perhatian, ya, dicari nanti walinya itu
yang memang secara syariat memang dia berhak untuk menjadi wali. Kemudian kalau tidak ada wali, maka ada yang hari ini diistilahkan dengan wali hakim. Jadi pemerintah dalam hal ini, ya. Misalnya KUA, Kantor Urusan Agama dalam hal ini, ketika memang ditelusuri tidak ada keluarga dari wanita itu yang berhak menjadi wali, ya, yang berhak menjadi wali, maka dia bisa meminta kepada Kantor Urusan Agama, ya, untuk mencarikan untuknya wali hakimnya. Jadi ini, ya, yang jelas yang berhak pertama sekali secara urutan yang berhak menjadi wali itu adalah ayah kandungnya, ya, ayah kandung. Ini juga satu hal yang kadang-kadang di masyarakat kita tidak paham, ya, bahwa ini utama. Saya sering sekali mendapati seorang ayah kadang meminta diwakilkan, ya, jadi oleh wali hakim misalnya, padahal ayahnya ada, ayahnya sehat, ayahnya seorang muslim, dan ayahnya juga masih baik, berkata-kata juga jelas, tapi menyerahkan, ya, untuk akdun nikah ini kepada orang lain. Padahal ini kan peristiwa yang tadi saya katakan itu besar sekali, ya, bahkan ini menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kalau kemudian seorang ayah, ya, tidak mengambil kesempatan ini, ya, apalagi menyerahkan semua proses pendidikan. Ibaratnya begini, ini anak dari lahir, ya, dinafkahi, dirawat, dijaga, dididik. Nah, waktu anak perempuan kita misalnya mau menikah, maka si ayah ini sebenarnya sedang menyerahkan anaknya ini kepada seorang laki-laki yang akan menggantikan posisinya, ya. Jadi kalau selama ini semua hal terkait dengan anak perempuan kita ini menjadi tanggung jawab kita di yaumil akhir, mulai dari dia lahir sampai kemudian dia dewasa, ya, kemudian begitu dipindah tangankan kepemilikan itu, sebenarnya pindah tangan. Jadi akad nikah itu sering nggak disadari oleh orang tua, ya, bahwa itu sebenarnya perpindahan kepemilikan, ya. Jadi perpindahan kepemilikan. Jadi yang tadinya milik saya atau tadi milik Pak Haris misalnya, ya, cetah tuh nanti itu begitu Pak Haris bilang saya nikahkan putri kandung saya, ya, itu dengan mas kawin tersebut tunai, pindah. Jadi mulai saat itu ketika Pak Haris mengucapkan itu, maka detik itu pula kepemilikan cetah itu pindah ke tangan laki-laki yang menerima tanggung jawab itu. Begitu pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semulai detik itu juga pertanggungjawabannya, ya, anak perempuan tadi itu sudah berpindah pada laki-laki lain. Nah, kan ini momen yang luar biasa gitu. Tidak sederhana, ya. Jadi kita saja nih. Kadang-kadang saya suka nggak habis pikir, ya. Orang melakukannya simpel sekali gitu. Ya, padahal kalau dia punya mobil kesayangan saja nih, mobil, ya, dirawat setiap hari gitu, kemudian waktu dibeli sama orang, ini perasaannya berat banget ngelepasin itu, ya kan? Berat banget perasaan ngelepasin itu. Saya melihat banyak orang hari ini ngelepasin anak perempuan itu ringan saja gitu, ya, nggak ada beban, ya. Padahal orang ngelepasin mobil kesayangan baru jual, nanti dia kasih tahu ini biasanya gini, ini dikasih tahu ini gini, karena tadi dia masih nggak redho itu kalau seandainya itu mobil setelah pindah tangan perawatannya nggak baik gitu, ya, sampai begitu. Nah ini, ya, kita ingin memberikan anak ini, ya, pertanggungjawabannya pada laki-laki lain, ya, untuk kelangsungan generasi. Karena memang pernikahan ini tidak sekedar mengakhiri masa lajang, tapi dia bagian dari regenerasi ketakwaan. Ya, kalau
bersama kita, kemudian anak perempuan ini misalnya bisa hafal 30 juz ya, kita arahkan sampai dia hafal 30 juz, contoh saja nih ya, maka jangan sampai begitu diserahkan pada laki-laki lain tuh hafalan tuh hilang semua itu. Artinya dia bahasanya kan jadi downgrade ya, jadi downgrade, grade-nya jadi turun gitu ya. Mestinya ketika dia sampai pada laki-laki itu misalnya bahasa Arabnya jadi bagus, kemudian pemahaman ayat demi ayat makin baik karena dia mulai menguasai kaidah tafsir gitu ya, itu naik tuh. Artinya si laki-laki ini memang dia betul-betul merasa yakin bahwa dia layak untuk memiliki memiliki semua tanggung jawab yang selama ini ada di ayah perempuan tadi ya. Nah itu sehingga memang dalam urusan ini ya tidak boleh serampangan ya. Bahkan kalau perlu sebagaimana Rasulullah melakukan ya kepada anaknya ya, bahkan dibacakan khutbatul hajah, jadi dia yang membacakan khutbatul hajah ya. Jadi mulai dari membaca innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu ya, jadi itu dia bacakan, jadi si ayah yang membacakan ya. Kadang-kadang kan kita nyerahkan itu ke orang lain juga. Jadi bagusnya kita yang membacakan itu. Jadi sampai membaca misalnya ayat nanti ya halladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kita bacakan, baru nanti kita jabat tangannya, baru akad nikah. Ya. Jadi yang gitu-gitu nggak diperhatikan. Kadang-kadang kita malah melakukan hal yang sebenarnya nggak ada secara syariat. Sering misalnya kita temukan habis akad nikah terus harus baca sigat taklid itu ya, yang sedang dibacakan ya, itu kan tidak ada secara syariat, itu tidak ada. Jadi malah melemahkan ikatan perkawinan, walaupun isinya misalnya mengingatkan bahwa betapa beratnya untuk urusan menafkahi, dan dia berjanji untuk menafkahi. Kalau kemudian dia tidak menafkahi, maka tadi ya dalam berapa bulan biasanya ya, maka jatuh talak satu ya kan. Nah, itu dibacakan. Jadi melemahkan, baru saja mulai akad nikah tapi akad nikah itu dilemahkan gitu ya, dilemahkan dengan satu perjanjian tadi yang kalau dia nggak memberikan nafkah ya 6 bulan berturut-turut maka jatuh talak satu saya kepadanya gitu kan. Jadi yang gitu-gitu tuh yang tidak ada sebenarnya ya, malah kita yang sebenarnya itu dicontohkan oleh Rasul sering kita mengabaikannya atau tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini perlu kita ketahui ya. Dan kadang di masalah wali ini juga ada orang tua biologis ya, tapi secara syariat bukan orang tua. Maksudnya gimana? Ya, ternyata wanita itu anak yang lahir dari luar ikatan pernikahan. Artinya secara biologis dia anak kandung, tapi secara syariat dia tidak dianggap anak kandung dari bapak tadi, dari ayahnya tadi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masyarakat kita kadang karena ingin menutupi aib ya, rasa malu dan seterusnya, kadang diterusin saja kesalahan itu. Ya, kadang diteruskan saja kesalahan itu. Ya, jadi sampai kadang dia menjadi wali, orang tahu dia memang bapak biologisnya, yang orang tidak tahu bahwa secara syariat dia bukan ayah dari wanita itu. Ketika dia menjadi wali, maka secara syariat sebenarnya dia tidak boleh ya menjadi wali. Di sini nanti ulama berbeda pendapat
ya, apakah kemudian nikahnya itu dianggap sah, ya, atau tidak, dan kalau tidak kemudian ulang seperti apa mengulangnya dan seterusnya, ya. Jadi ada yang berpendapat harus dinikahkan ulang, ada yang tidak, nikah tetap dianggap sah karena kesalahan itu ada di kesalahan ayahnya yang tidak menjelaskan itu, ya. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat kita, apalagi era-era tahun 90-an ke atas itu sudah mulai banyak MBA, ya, married by accident, ya. Jadi pernikahan karena kecelakaan, ya. Jadi tadi karena dia melakukan perzinahan sebenarnya, kemudian dari perzinahan itu lahir seorang anak, ya. Maka kadang-kadang ada baru nikah 3 bulan sudah lahiran, ya kan. Kalau prematur itu 6 bulan, ya, minimal prematur lahir itu misalnya, itu masih memungkinkan, ya. Kalau bayi prematur 6 bulan melahirkan atau di sesar nanti itu masih memungkinkan dalam hitungannya. Jadi kalau misalnya 3 bulan, ya, ada bayi normal lahir 3 bulan, nikahannya baru 3 bulan itu, terus punya bayi lahir normal 3 bulan, ya tidak mungkin, ya, tidak ada mungkin prematur seperti itu, tidak ada bayi yang sempurna kemudian 3 bulan dilahirkan, tidak mungkin, pasti ada masalah di pernikahan itu, ya. Yang seperti ini di masyarakat kita hari ini menjadi satu hal yang wajar, yang normal, ya. Sampai waktu itu ada pengurus masjid gitu yang ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu, kemudian dia bilang, dia komentarnya begini saja, ya maklumlah, wajarlah di zaman ini seperti itu. Jadi sudah menyerah kepada zaman di mana kondisinya rusak, kemudian dia tidak mampu mendidik anaknya, ya, kemudian dia pasrah dengan kesalahan itu. Itu terjadi hari ini, dipasrah dengan kesalahan itu. Ya zamannya udah begini, zamannya memang edan, zamannya udah gila, ya sudah begini. Gitu. Nah, itu mengerikan tuh hari ini. Nah, kita belum bicara tentang sunnah-sunnah mulia yang lebih rinci, lebih detail, ya. Belum ngomong di level itu. Yang ini memang PR besar kita. Jadi kalau misalnya adab malam pertama seperti apa, kita belum ngomong itu, ya. Itu kan bagian dari sunnah itu, ya. Doanya seperti apa, itu bagian dari sunnah-sunnah yang mulia, ya. Rasul biasanya minum apa dengan istrinya, itu sunnah-sunnah yang mulia gitu. Jadi kita belum sampai ke level itu, baru sampai kepada fikih besar yang berbicara tentang kaidah halal haram saja kita bermasalah besar di situ, ya. Kita bermasalah besar di situ, sehingga banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi melanggar syariat, kemudian orang-orang di sekitarnya membenarkan, mewajarkan hal itu yang terjadi hari ini. Nah, kita duduk seperti ini dalam majelis seperti apapun hari ini sebenarnya kan tujuan cuma satu, kita pengen ada generasi yang lebih baik dari kita. Kita pengen supaya ada generasi yang lebih baik dari kita hari ini. Nah, titik mulainya itu di pernikahan. Jadi kalau kemudian titik mulainya saja tidak benar, startnya tidak benar, itu agak rumit kesananya. Bukan berarti tidak bisa, ya. Bukan berarti tidak bisa. Kalau titik startnya nggak benar, itu agak rumit ke belakangnya. Ya, prediksinya begitu. Walaupun hidayah, ya, taufik, rahmat itu hak dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Allah berhak memberikan taufik kepada siapapun yang Allah kehendaki, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berhak memberikan itu gitu. Ya, mau nanti dia usia 40 tahun baru diberikan hidayah, mau itu hak penuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita manusia itu kita punya wilayah ikhtiar. Kita punya wilayah ikhtiar.
Ya. Yang kita bicara peluang. Jadi kalau kita pengen nikah gitu ya, pengen nikah dengan seorang wanita cantik, cantik sekali, tapi nggak pakai jilbab, pemahaman Islamnya rendah, dan wanita ini sangat ingin menikah dengan kita. Secara ikhtiar kita melihatnya apa? Ini kalau dia tidak pakai jilbab, hidayah itu Allah yang berikan. Kalau kemudian saya menikahi dia, wilayah kemudian kawamnya itu saya, kemudian saya perintahkan dia pakai jilbab, mesti dia nurut pakai jilbab, tapi ternyata dia tidak mau pakai jilbab, masalah kan di saya. Artinya apa? Keputusannya beresiko. Beresikonya terhadap siapa? Terhadap saya, terhadap bapaknya juga, terhadap, tambah lagi kalau dulu dia cuma terhadap bapaknya saja, saudara laki-lakinya, begitu dia nikah itu ancamannya kena lagi ke saya, tambah saya gitu, kira-kira gitu. Ini wilayah ikhtiar, dan ini ya, ini ada di wilayah kita laki-laki itu, ya, kita laki-laki. Nanti pada saat kita punya anak perempuan, atau kita yang hari ini punya anak perempuan, itu tanggung jawab kita, ya, memastikan bahwa regenerasi ketakwaan ini, ya, gimana caranya supaya ada generasi yang lebih baik dari kita hari ini, itu secara ikhtiar kita pastikan itu gitu. Walaupun urusan nanti jadinya seperti apa itu urusan Allah, tapi ikhtiar maksimal kita sudah kita lakukan, supaya pertanggungjawaban di hadapan Allah itu jelas buat kita. Nah, kemudian ya, itu masalah wali, ya, yang nanti ya dia yang berhak menjadi wali, ya sebagaimana nasab, ya, turunan, ya, sama halnya seperti kemudian terkait dengan waris. Ya, jadi naik ke atasnya, dan tentu pihak laki-laki, ya, artinya laki-laki dari si wanita, ya, bukan perempuan, ya. Kemudian berikutnya adalah masalah saksi, ya. Masalah saksi, bahkan Rasulullah Muhammad SAW, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, ya, juga oleh Ibnu Hibban, ya, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin, ya. Jadi nggak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil. Walaupun semua yang hadir itu saksi. Nah, ini disebutkan dua saksi, artinya minimal saksi yang harus ada, ya, ketika akad nikah itu terjadi. Jadi dua saksi yang sering kita lihat hari ini hadisnya, ya. Jadi ini hadisnya. Jadi memang dua saksi, ya, nah, yang di kita itu sering disebutkan saksi dari laki-laki, saksi dari perempuan. Ya, saksi dari laki-laki, saksi dari perempuan. Walaupun di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang rincian bahwa ini satu saksinya harus laki-laki dari pihak laki-laki, satu dari pihak perempuan, tidak ada. Tapi yang jelas, ya, syariat ini menyuruh supaya ada dua orang saksi. Walaupun semua yang hadir itu adalah saksi, ya, tapi saksi yang ditunjuk, ya, saksi yang ditunjuk, yang ini memudahkan kalau terjadi apa-apa itu untuk bertanya kepada, ya, orang tersebut. Saksi yang definitif itu, ya, kalau kemudian ya semua orang saksi, kita akan susah nyusurin siapa saja yang hadir di akad nikahnya situ. Kalau ada masalah kemudian siapa dicari, siapa, susah kan. Tapi ketika ada dua orang saksi yang tertulis, ya, dua orang saksi yang definitif, ketika terjadi sesuatu di antara mereka, ya, ketika misalnya terpisah, kemudian yang satu ternyata nikah lagi, kemudian begitu datang udah menikah, kemudian dia nuntut bahwa ini suami saya dulu, ya, kemudian mana buktinya? Dia nggak pegang surat nikah segala macam. Saya punya dua orang saksi, itu kan, ada dua orang saksi. Administrasi negara fungsinya cuma mencatat itu. Jadi penghulu yang datang itu fungsinya adalah untuk mencatat
administrasi kenegaraan supaya tercatat pernikahan itu. Jadi bukan dia yang melakukan legalitas formal terhadap sebuah pernikahan. Kadang-kadang kan orang ke penghulunya terlambat datang, akhirnya molor gitu. Padahal akad nikah sudah bisa dilakukan. Akad nikah sudah bisa dilakukan. Baik kan kalau padat jadwalnya, biasa kan Sabtu Ahad itu jadwal padatnya penghulu. Ya, itu yang bisa merubah jadwal itu cuma ini macet. Ya, macet misalnya terlambat dia 1 jam, akhirnya orang nunggu gelisah, nih gimana nih mau akad nikah nggak jadi. Itu sering terjadi di masyarakat kita. Karena tidak paham. Ya. Di dalam syarat sahnya pernikahan itu tidak ada penghulu. Ya, tidak ada. Adanya itu wali. Jadi ada wali, ada pengantinnya, ada saksinya, sudah ada maharnya, sudah. Lakukan akad nikah itu. Ijab kabul, selesai. Ya. Jadi nanti penghulu datang, ya tinggal disampaikan bahwa ini saksinya 2. Apalagi sekarang udah ada kamera. Sudah ada kamera. Ini Pak, tadi sudah akad nikah kita sudah jalan. Sudah. Penghulu tadi petugas pencatat pernikahan cuma datang nyatat terus tanda tangan. Itu saja fungsinya. Itu saja fungsinya. Ya. Nah, ini di masyarakat kita, sehingga nanti kalau kita yang tahu, ya itu kita sudah paham, ya jangan sampai itu terjadi, ya di kita itu. Kemudian saksi tidak boleh wanita. Ya. Jadi Rasul menyampaikan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud, ya, fil hudud, wala fin nikah, wala fit talak. Tidak boleh. Jadi jelas larangannya, ya, bahwa wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud, had, ya, dalam masalah hudud, dalam masalah nikah, dalam masalah talak. Tidak boleh jadi saksi. Ya. Kemudian masuk ke mahar. Mahar. Bicara tentang mahar ini, kalau kita lihat sirah, ya, Rasul itu maharnya, ya. Jadi maharnya Rasul itu saya bacakan ya, maharnya Rasul itu sebelum nanti kita bahas tentang seperti apa mahar yang ada di dalam syariat ini. Mahar Rasulullah Khadijah, ketika menikahi Khadijah, maharnya Rasulullah itu 20 ekor unta. Itu mahar Rasulullah. 20 ekor unta. Ya, 1 unta hari ini berapa harganya? Ya. Unta. Berapa harga unta? Hampir sama kayak sapi dia. Berapa harga unta hari ini? Ada yang tahu? Nggak ada pedagang unta sih. Iya. Katakanlah ambil 10 juta aja gitu ya. Nah, contoh lah ambil 10 juta aja lah, itu sapinya kecil itu. 10 juta, ambil 10 juta. 10 juta kali 20 ekor itu sudah 200 juta. Ini maharnya Rasul ketika menikahi Khadijah. Ya, jadi Saudah itu ketika Rasulullah menikahi Saudah, maharnya itu 400 dinar. Lalu Saudah ini sudah tua. Ketika Rasul menikahi Saudahnya, usia Saudah itu sudah 60-an. Jadi istri Rasul yang paling tua itu Saudah.
Kalau yang lain semua masih muda. Lain semua masih muda. Janda betul janda, tapi mereka muda semua. Ya, mereka semuanya muda. Hafsah itu sekitar 18 tahunan. 3 janda, 18 tahunan. Ya, kemudian Rasulullah nikahi. Ya. Kemudian Maimunah binti Harith ini ya 500 dirham. Ya, 500 dirham. 1 dirham itu 70 ribuan. 70 ribu. Berarti 7 kali 5, 35. Hah? Terus apa? Juta. Ya. Jadi besar. 1 dirham 70 ribu. 500 dirham. Berapa? $35 juta, ya kan? 35 juta. 35 juta. Juwairiyah pembebasan dirinya dan 40 keluarganya. Jadi karena Juwairiyah ini ya, itu pembebasan dirinya dan keluarganya. Aisyah 12,5 uqiyah. Ya. Nah, pada prinsipnya dalam proses pernikahan itu ya, untuk mahar itu kaidahnya wanita yang barokah adalah yang mudah lamarannya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Ya, wanita yang berkah itu adalah mudah lamarannya, mudah maharnya, dan mudah rahimnya. Ya, jadi proses lamarannya mudah, maharnya juga mudah, rahimnya juga insya Allah akan mudah. Ya, wanita barokah. Ya, jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan itu 2 hal tadi, lamarannya mudah sama maharnya mudah. Makanya wanita yang tahu nilai barokah dirinya itu, maka dia akan mencoba dengan cara memudahkan lamaran dan memudahkan maharnya. Ya, sementara memudahkan rahimnya itu, mudahnya rahimnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa mudah rahimnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa berupaya di 2 hal ketika berharap wanita menjadi barokah dalam pernikahannya, dari sisi lamaran sama dari sisi mahar. Ya, jadi mahar ya tidak disulitkan. Ada hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairus sadaqi ayyasarahu. Ya, sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Khairun nikahi aisaruhu. Ya. Khairun nikahi aisaruhu. Jadi sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Ya, sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Sehingga sebenarnya dalam hal ini Rasul itu ingin menyampaikan pesan begini, untuk wanita jangan mempersulit calon suami. Satu poinnya. Untuk pria, hormatilah wanita itu, muliakanlah calon istrimu. Ya, jadi untuk wanita pesannya ya, supaya jangan mempersulit calon suami. Untuk pria ya, untuk calon suami ini, maka Rasul pesan besarnya adalah hormati dan muliakanlah calon istri. Ya. Karena wanita ini udah satu sisi tidak mau menyulitkan, tapi laki-laki pengen memuliakan, menghormati istrinya, sehingga dia berikan harga yang paling tinggi untuk tadi menghormati dan memuliakan dia. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad, ya,
Dan Syekh Syuaib Al-Arnaud itu mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan, ya, termasuk berkah seorang wanita yang mudah khidbahnya, mudah maharnya, dan mudah memiliki keturunannya, ya. Jadi termasuk barokah. Nah, kemudian ada hadis tentang mahar, seperti apa mudahnya mahar ini. Ya, seperti apa mudahnya mahar ini. Ada satu hadis ketika ada seorang laki-laki, ya. Jadi kan kita sudah kemarin sempat bahas tentang wanita yang menyerahkan dirinya. Beberapa waktu yang lalu kita bahas wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah diam, kemudian tidak ada wahyu apapun. Tapi kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan aku dengan dirinya. Nikahkan aku dengan perempuan yang menyerahkan diri tadi. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, hal indaka min syai', apakah di dirimu itu ada sesuatu, ya, artinya ada mahar yang bisa dipakai. La, kata dia, wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Faqal idhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Jadi disuruh kembali ke keluargamu, ya, ke rumahmu. Fanzur hal tajidu syai'an. Coba cari, coba lihat dulu. Mungkin kamu dapati sesuatu. Ya, fadhahaba tsumma raja'a. Ya, kemudian dia kembali lagi. Faqal la wallahi, enggak ya Rasulullah, demi Allah. Ma wajadtu syai'an. Aku enggak dapati apapun. Laki-laki tadi ini yang mau nikahi wanita itu, ya, dia pulang ke rumah, dia cari apa yang pantas jadi mahar, terus enggak ketemu apapun. Kebayang miskin kayak apa ya? Ya, mau pulang ke rumah cari apa yang bisa jadi mahar, nggak dapat apapun. Dia katakan, ya, ma wajadtu syai'an. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, unzur walau khataman min hadid. Ya, coba cari lagi, walau cuma satu buah cincin besi, sebuah cincin besi. Ya, kemudian fadhahaba tsumma raja'a. Ya, kemudian dia pergi lagi, kemudian dia balik. Faqal la wallahi, dia katakan lagi, enggak, demi Allah ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Ya, bahkan enggak punya cincin dari besi. Ya, nyari cincin. Antum kira-kira kalau pulang ke rumah dapat ada cincin dari besi, enggak mau cari-cari? Izin dari besi, ada akik. Ini sampai begitu. Ini jadi saking bagaimana mahar itu dimudahkan sampai begitu. Ya. Dia bilang cincin dari besi aja dia nggak ada. Lalu dia katakan, walakin hadza izari falaha nisfuhu. Walakin hadza izari falaha nisfu. Jadi, ya, dia bilang kecuali izari itu kain apa? Izari itu kain bagian bawah itu. Sarung. Ya, sarung. Kata Rasulullah, faqala Rasulullah SAW, matasna'u bizarika? In labastahu lam yakun 'alaiha minhu syai'. Ya. Jadi kalau ini gimana kalau sarung gitu? Oh, kasih buat dia, terus kamu pakai apaan gitu? Ya, kamu pakai apaan?
Ya, terus kalaupun kemudian kamu pakai itu apa gitu. Jadi ini dia bilang saking sudah frustasinya gitu, cincin besi nggak ada. Aku cuma punya ini aja, sarung gitu. Terus kalau kamu kasih itu sebagai mahar, terus kamu pakai apa gitu? Sarung satu-satunya itu, terus kamu pakai apa? Sampai begitu. Ya. Kemudian fajalasa rajul, itu saya duduk ya, hatta idza tala majlisahu qama, sampai dia sudah mau pergi, udah berdiri nih, udah mau pergi dari majelis ya, habis nggak udah gitu frustasi kan, dia duduk, dia menung gitu sendiri, terus sudah ya udahlah pergi aja, bangun. Begitu dia bangun pergi gitu ya, fara'ahu Rasulullah SAW mualian fa'amara bihi fadu'iya falamma ja'a. Jadi diutus sama Rasulullah, panggil itu anak muda itu, panggil sini ya. Jadi begitu dia sudah datang, qala madza ma'aka minal Qur'an, ya, di kamu itu ada hafalan Quran apa? Ya, kamu punya hafalan Quran apa? Ini saya ingin menggambarkan saking ini ya, Islam itu dengan mahar itu memudahkan saya seperti itu. Kamu punya hafalan Quran apa? Ma'i suratu kadza wa surat kadza. Ini indahnya itu ya. Indahnya cara sahabat meriwayatkan hadis itu. Padahal kan disebutkan nih, nama suratnya disebutkan, tapi nggak mau menjatuhkan. Jadi udah esensinya dapat lah, bahwa dia punya hafalan surat ini, hafalan surat ini. Karena kalau sempat disebut di sini misalnya dia hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, antum jadi mudah semua gitu. Ya kan? Ya kan? Ya. Pertama tadi ya. Ternyata mahar itu trikulnya cukup gitu ya, gitu kan? Wow, udah nggak ada upaya lagi gitu. Jadi manfaatkan peluang itu. Yang tadi yang mahar itu mudah, jadi dimudah-mudahkan. Itu masalahnya di kita hari ini. Ya, di kita hari ini masalah gitu. Mestinya mudah, ini bukan mudah tapi dimudah-mudahkan. Ya. Ini jadi boleh hafalan Quran. Tapi setelah semuanya tidak ditemukan, ya. Tapi kalau mau juga, misalnya si akhwat, si wanita itu meminta hafalan Quran, maka berikan. Tapi sertakan juga mahar lain. Ditawarkan, mau nggak saya tambahkan? Saya penuhi mahar hafalannya, tapi saya ingin nambahkan sekian gram emas misalnya. Karena aslinya mahar itu dalam bentuk benda yang berharga. Nah, di masa Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang dia miskin juga. Kemudian dia tidak punya apapun. Ini hadis dari Amir bin Rabi'ah, bahwa sungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikahi dengan mahar sepasang sendal. Mahar sepasang sendal. Bukan sendal ini ya. Hari ini kan ya enggak, artinya ini hartanya cuma punya sendal doang, sendal dia jadiin mahar gitu loh. Kalau kita kan supaya kelihatan ini aja viral. Supaya viral, jadi mahar. Betul bahwa pernah ada sahabat Rasul yang memberikan mahar sepasang sendal, itu betul gitu. Tapi masa antum hari ini mau ngasih mahar seorang wanita dan antum nggak punya apapun gitu? Kalau antum punya uang buat beli kota gitu kan, masa ngasih mahar cuma sepasang sendal gitu. Kalau sahabat tuh betul-betul kayak tadi gitu, nggak punya. Jadi sampai cuma sarung aja gitu.
Sama ini, dia tidak punya yang lain, dia punya sendal dikasih. Nah kemudian Rasulullah kemudian mengatakan, ya, Rasulullah mengatakan, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain. Ditanya sama Rasulullah ke wanita itu, ya, ridhokah kamu atas dirimu, ya, hartamu dengan mahar sepasang sendal ini? Dijawab sama wanita itu, iya. Sudah dinikahkan. Ya, sudah dinikahkan. Kalau kita kan uji coba pengen ngerasain bisa ngasih mahar sendal gitu. Jadi ya hari ini orang begitu, bukan karena nggak punya, bukan karena nggak punya. Artinya tuntutannya mahar itu sebenarnya harta sekecil apapun, ya. Bahkan walau cuma sendal saja kamu bisa jadikan dia mahar. Kayak gitu. Ya, makanya ditanya sama Rasulullah, ridho nggak kamu kalau dikasih maharnya sendal? Dan kalau sudah dikasih, diokekan jadi mahar, boleh nggak dipakai sama suaminya? Hah? Masih boleh nggak dipakai? Boleh, harus izin dulu. Ya disimpanlah sama istrinya sendal kan, kotakin masuk. Ya kan? Nah hari ini sendal ternyata ada yang mahalnya ini ya. Ada, saya kira tadi sendal jepit itu, ya sendal jepit doang. Terus ada, jadi ada seorang ibu, ya, yang lahir dari keluarga sangat kaya, kemudian pokoknya apa saja bermerek. Nah terus dia, setelah dia sadar, dia dapat hidayah, terus mudah dia hilangkan tuh semua. Pokoknya dia enggak, pasti yang dipakai itu barang bermerek, tas, sepatu, sendal semua. Akhirnya semua enggak ada yang bermerek. Kata dia gitu, saya setelah berubah itu cuma satu saja yang saya nggak bisa ganti dengan yang lain, karena saya nggak bisa pakai sendal lain kecuali yang ini, kata dia. Jadi saya pakai sendal ini. Tahu nggak dengan sendal jepit ini berapa harganya? 1,5 juta. Swallow. Saya bisa pakai Swallow itu berarti 1,5 juta sendalnya itu. Sendal jepit. Bukan sendal ini, sendal jepit. Sendal jepit. Ya, karena dia nggak bisa pakai yang lain. Yang lain misalnya baju apa, saya udah ini, tapi ini nggak bisa karena kalau pakai yang lain tuh kaki saya itu masalah. Ya saya cuma bisa pakai sendal ini, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Saya baru nggak, ternyata ada orang yang begitu gitu. Jadi kalau dulu misalnya ada Utsman yang nggak bisa pakai kecuali sutra gitu ya. Utsman itu kan dari kecil, dari lahirnya udah kaya. Dari lahirnya, dari brojol dia udah kaya. Utsman radhiyallahu anhu itu kalau tidak sutra dia nggak bisa, masalah kulitnya. Ya, maka dia harus pakai sutra. Ya, di sahabat itu yang boleh pakai sutra cuma Utsman bin Affan. Ya. Nah ini dia nggak bisa. Dia udah coba pakai sendal lain nggak bisa. Kaki saya luka, kaki saya ini, jadi nggak bisa. Pakai sendal itu doang itu yang bisanya udah. Nah itu waktu dia berubah gitu, wah itu suaminya kalau beli baju diliatin mereknya apa. Ya. Kadang sama suaminya begitu di toko udah dicabutin mereknya semua. Tetap dia tahu karena dia orang yang biasa dengan ini mahal ini kata dia tahu. Ya. Walaupun kamu hilangin mereknya ini mahal, ya. Sampai begitu. Saking dia khawatir kalau hartanya itu akan jadi masalah di yaumil akhir. Sampai begitu, ada orang yang begitu ternyata. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu lanjut, sungguhnya Nabi SAW pernah melihat bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf, lalu beliau bertanya, apa ini? Abdurrahman menjawab, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar emas seberat biji kurma. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah menikahi seorang sahabiah
Maharnya emas seberat biji kurma. Ya. Nah tadi 12,5 ukiah itu maharnya Aisyah sebesar 500 dirham. Ya, 12,5 ukiah itu sama dengan 500 dirham. Jadi itu tadi tentang mahar, ya, insyaallah. Jadi prinsip mahar itu tadi mudah, ya, buat wanita mahar itu dimudahkan, buat pria, ya, untuk memuliakan menghormati seorang wanita maka dia harus meninggikan maharnya. Jadi ketemu gitu loh. Jadi ketemu. Yang wanita pengen supaya mudah, ya, maharnya dia mudahkan untuk laki-laki, tapi laki-laki ini pengen memuliakan wanita sehingga dia berusaha untuk setinggi-tingginya. Jadi ketemu. Ya, ketemu. Nah, masalah kita hari ini kita nggak memperhatikan mahar dalam kaidah seperti ini. Kita tuh cenderung yang dipikirkan pestanya. Ya, pestanya. Itu yang terjadi di kita. Padahal kalau mahar itu, kalau pesta itu, ya, pesta itu mudah, ya, di masa Rasulullah pesta itu mudah, walimah itu mudah, ya, sebagaimana Rasulullah itu. Jadi yang paling hebat, ya, yang paling hebat dalam pernikahan Rasulullah itu secara walimah pestanya itu pernikahan dengan saudah. Apa pernikahannya dengan saudah itu? Menyembelih seekor kambing, seekor domba, kemudian memberi roti serta daging bagi masyarakatnya. Cuma itu, ya. Nyembelih seekor domba, kemudian roti, ya, dibagi masyarakat. Cuma itu walimahnya. Tapi mas kawinnya untuk saudah berapa tadi? 400 dinar. 1 dinar berapa sekarang? 3 juta. 3 juta kali 400 dinar. Segitu mas kawinnya saudah. Iya, kebalik, masyarakat itu kebalik. Pestanya mewah, besar, habis 400 juta, maharnya seperangkat alat sholat. Ya, kebalik. Kok seperangkat alat sholat masjid berikut jemaahnya, itu boleh. Seperangkat alat sholat itu masjid berikut jemaah di dalamnya, itu seperangkat alat sholat. Ini begitu, ada sejadah, mukena, gitu kan. Nah, ini masyarakat kita terbalik. Nah, kita ini udah paham mestinya tadi. Jadi, ya, walimah itu disederhanakan. Walimah itu disederhanakan. Kemudian yang ditinggikan itu maharnya. Ya. Walaupun ya biasanya tadi kan orang-orang pengen memuliakan, misalnya waktu nikahan anak saya itu kan teman-teman itu, wah, pokoknya semua dikodein teman-teman itu. Dan bahasanya, ini kan pernikahan pertama, nah, Ustaz Elvin masa ya, akhirnya gitu dikerjain semua. Ya, akhirnya itu tinggi itu jadinya. Allah alam. Baik, itu mungkin pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya. Bagaimana kita tahu kalau punya kualitasnya atau seperti itu, bahwa apakah diperbolehkan katanya bahwa ini adalah anak hasil di luar kita atau bagaimana? Jadi banyak kalau nggak boleh
seperti apa ini pertanyaan atau bagaimana kan tadi jamaah nantinya masih ada. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini di prosedur negara itu biasanya disertakan akte, ya, akte kelahiran, itu tujuannya tadi supaya si petugas KUA ini tahu bahwa memang ini anak kandungnya. Karena nanti kan dalam proses pembuatan akte, makin ke belakang sini kan dia ada masa begitu anak lahir itu di bidan atau rumah sakit proses langsung begitu, sehingga mencegah bahwa anak ini ketahuan persis anak siapa gitu loh, itu kan. Nah, terlepas dari itu semua masih ada lagi satu kejujuran kan. Masalahnya kan rumah sakit nggak pernah bisa ngecek, bidan nggak pernah bisa ngecek nih nikahnya sah apa enggak gitu kan, nggak pernah. Masalah kejujuran. Ya emang untuk mendeteksi itu secara instrumen negara melakukan itu, tapi bahwa dia benar anaknya atau tidak itu nggak bisa kita tanya secara langsung karena masalah etika ya. Nah, tapi kalau misalnya mau dicek langsung juga sehari ini bisa gitu ya, harus ditanya ke orang itu langsung, tapi nggak etis lah. Kalau masalah secara teknologi bisa tes DNA benar apa enggak, benar. Tapi masalah dia nikahnya sah apa enggak atau terjadinya anak itu setelah akad nikah atau sebelum akad kan nggak bisa dideteksi. Itu masalah kejujuran dia sama Allah. Tinggal itu. Jadi kadang-kadang orang berat di satu sisi ini karena lebih mempertahankan posisi sosial dia di masyarakat, ya. Masalah orang kemudian dia nanti kehilangan muka, kehilangan posisi di masyarakat. Cuma itu masalahnya di kita itu, ya. Jadi kalau boleh atau tidak ditanya langsung ya secara etika ya nggak baik gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu layak buat kita untuk mengingatkan. Ya, ada satu kasus ya, ini ibu-ibu ya di keluarganya sendiri sudah tahu dan sudah diingatkan, tapi orang itu masih terus itu. Ya, karena dia pejabat ya, di perusahaan di kantornya ya, kemudian ketika nikah itu dia pengen supaya orang lihat lah bahwa dia akad nikah sama melakukan akad nikah untuk putrinya tadi. Tapi keluarga tuh tahu bahwa itu anak hasil di luar nikah. Kewajiban kita cuma mengingatkan ya, bahwa sebaiknya yang menjadi wali ya sebaiknya jangan dia ya, jangan ayah biologisnya itu. Tapi dia nggak mau karena masalah harga diri. Keluarga sudah ingatkan. Ya kewajiban kita cuma sebatas mengingatkan. Jadi kalau sudah itu lepas kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak tahu, ya nggak tahu, ya nggak ada masalah gitu buat kita. Tapi kalau kita tahu, kita harus mengingatkan. Baik, ya, insyaallah itu saja kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.